Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Pada Syawal yang ceria ini, masih Syawal, akhir-akhir Syawal, kita akan terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Sudah lama kita vakum, sudah lebih sebulan, sejak bulan Ramadan kita vakum, kita akan lanjutkan kembali aktivitas kita untuk mahasiswa Indonesia yang mandiri, untuk Tridharma perguruan tinggi yang bertebaran di dunia maya Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melihat suatu pembahasan bedah riset artikel. Kita akan melaksanakan bedah riset artikel tentunya. Seperti biasa, bedah riset artikel kita ini membahas suatu riset artikel yang terbit di jurnal internasional. Oke? Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah riset artikel yang terbit di jurnal Biometrics and Biostatistics International Journal dengan judul On Modeling of Lifetime Data Using ACAS, Sankar, Linley, and Exponential Distribution. ACAS, Linley, Exponential sudah kita jawab, kita sudah bahas. Silakan gabung di Rado Institute. Kita akan fokus kepada satu distribusi. Pada kesempatan kali ini adalah distribusi Sankar. Nah, seperti biasa kita akan coba uraikan teori, kita akan coba tambahkan perkuat dengan program R untuk kemudahan mahasiswa Indonesia dalam melakukan riset. Oke. Program R yang kita tawarkan, kita berikan, insya Allah akan siap pakai, tukar data, lalu gunakan, dan Anda akan dapat hasil yang cukup memuaskan. Oke. Nah, dalam riset artikel ini disebutkan bahwa katanya Sankar distribution introduced by Sankar for modeling lifetime data from engineering and medical science is two-component mixture of an exponential theta distribution and gamma distribution with parameter 2 theta with mixing proportion theta power 2 divide theta power 2 plus 1 and 1 divides theta power 2 plus 1 respectively. Jadi katanya distribusi Sankar ini dihasilkan dari teori distribusi campuran, di antaranya adalah campuran eksponensial dan gamma 2 theta, dengan masing-masing pemberatnya adalah theta kuadrat per theta kuadrat tambah 1 dan 1 per theta kuadrat tambah 1. Jadi di sini distribusi Sankar dihasilkan melalui teori campuran distribution atau kita kenal dengan mixture distribution, yaitu eksponensial theta. Ingat, eksponensial theta ini sama dengan gamma 1 theta dan campuran dengan gamma 2 theta dengan masing-masing pemberatnya adalah theta kuadrat per theta kuadrat tambah 1 dan 1 per theta kuadrat tambah 1. Di mana hasilnya dalam riset artikel ini fungsi densitas distribusi Sankar itu adalah Ft sama dengan theta kuadrat per theta kuadrat tambah 1 dikali theta tambah T dikali eksponen min theta T. Nah, tentu kita tidak akan berhenti di sini. Kita akan coba lihat uraian sedikit rumusnya. Jadi kalau kita mau lihat uraian sedikit rumusnya di sini, kita tahu gamma alfa theta itu memiliki fungsi densitas peluang. Ini adalah gamma alfa theta. Jadi kalau saudara lihat gamma alfa theta, wah ini gamma alfa theta, Fy alfa theta adalah
theta berpangkat alfa dikali dengan Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y theta dibagi dengan gamma alfa. Ingat, gamma alfa adalah fungsi gamma, di mana fungsi gamma ini adalah integral 0 sampai tak hingga Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y dy. Oke, ini kalau fungsi gamma untuk mendefinisikan gamma alfa. Jika alfa bilangan bulat, maka directly, automatically gamma alfa itu adalah alfa kurang 1 faktorial. Nah, ini kalau definisi untuk gamma alfa theta. Nah, dari teori yang disebutkan tadi, Sun-Kerr distribution berasal dari campuran gamma 1 theta atau dikenal dengan eksponen theta. Ingat, gamma 1 theta ini sama dengan eksponen theta. Jadi jangan takut. Ini sama dengan eksponen theta. Nah, dengan mengganti alfanya dengan 1, tetanya tetap, maka fungsi densitas gamma 1 theta itu adalah theta dikali eksponen min Y theta. Sedangkan yang dimaksud dengan gamma 2 theta adalah mengganti alfa dengan 2. Sehingga diperolehlah yang dimaksud dengan fungsi densitas gamma 2 theta itu adalah FY2 theta, theta kuadrat kali Y eksponen min Y theta untuk Y besar dari 0. Nah, ini disebut dengan fungsi densitas gamma 2 theta. Nah, berdasarkan teori yang kita bahas, Sun-Kerr dihasilkan dengan menggunakan teori campuran atau mixture distribution. Kalau mixture distribution tentu ada pemberat 1, weighted 1, theta kuadrat per theta kuadrat tambah 1 atau proportion atau mixing proportion yang disebutkan dalam riset artikel. Sedangkan W2-nya adalah sama dengan 1 per theta kuadrat tambah 1. Ingat, dalam teori mixture atau distribusi campuran, jumlah dari pemberat atau proportion tadi harus 1. Jadi dalam hal ini, W1 ditambah dengan W2 itu wajib 1. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi campuran untuk gamma 1 theta dan gamma 2 theta adalah, ini notasinya, pemberat 1 dikalikan dengan gamma 1 theta ditambah dengan pemberat 2 dikali dengan gamma 2 theta. Jadi kalau kita lihat tentu pemberat 1 tadi theta kuadrat per theta kuadrat tambah 1 dikali dengan gamma 1 theta, theta eksponen min Y theta, ditambah dengan 1 per theta kuadrat tambah 1, dan fungsi gamma 2 theta, sehingga akan menghasilkan satu fungsi campuran theta kuadrat per theta kuadrat tambah 1 dikali theta tambah Y eksponen min Y theta. Nah, inilah yang dihasilkan dari riset artikel yang kita bahas tadi. Oke. Jadi kalau kita lihat, tidak rumit untuk membahas Sun-Kerr distribution. Hanya bermodalkan pengetahuan tentang fungsi densitas gamma, apa itu campuran, plek, lakukan operasi matematika biasa, jadilah dia Sun-Kerr distribution. Oke? Nah, selanjutnya dalam riset artikel ini diberikan dataset 16. Dataset 16. The following data represent the tensile strength measure of GPA of 69 carbon fibers test under tension at gauge length of the 20 millimeters. Apa artikan aja lah sendiri.
Oke, jadi diberikan data seperti ini dari dataset 16. Nah, dalam riset artikel didapatkan dengan menggunakan maksimum likelihood, parameter yang dihasilkan oleh Sanker tadi adalah 0,658 0,29. Nah, ini akan kita perkuat nantinya dengan menggunakan R dari mana datangnya 0,68029. Oke, jadi kalau kita lihat teori Sanker ini sangat mudah sekali dalam riset artikel sebagai pembahasan bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Tentu ini sangat penting sekali. Bagaimana cara menurunkan rumus dan mempertajamnya dengan menggunakan R. Oke, kita coba lihat R kita. Kita buka R kita, share lagi. Kita share. Oke, R kita share. Oke, kita maximize. Oke. Nah, ini data yang kita ambil dari jurnal yang dataset 16. Dataset 16 kita ambil, lalu kita rancang program maksimum likelihood untuk Sanker. Ini adalah log likelihood atau L kecil. Lalu menggunakan teori Newton-Raphson. Theta iterasi ke K, tentu theta awal ditambah S. S ingat adalah matrik Jacobian, sedangkan J bar adalah matrik maksimum log likelihood terhadap parameter theta. Oke, jadi ada S itu adalah karena dia di sini theta awal, tentu kita berikan theta awalnya 0,6. Oh, bukan. J bar ini bukan matrik Jacobian karena dia hanya, lupa kita. Dia hanya satu parameter theta saja. Tentu ini adalah turunan berikutnya dari log likelihood kita. Jadi kita ada log likelihood, kita turunkan sekali lagi, kita sebut dengan J bar. Oke. Saya rasa ya, hal ini sangat mudah sekali. L log likelihood, S maksimum log likelihood, turunkan sekali lagi S ini atau maksimum log likelihood tadi, turunkan sekali lagi sehingga dia menjadi suatu bentuk yang dapat diselesaikan dengan menggunakan Newton-Raphson dengan menggunakan R. Kita menggunakan bahasa while untuk looping, kita terus melakukan iterasi. Oke, kita akan coba. Nah, yang paling penting di sini adalah sebelum kita run program kita, log likelihood. Ya, jangan sampai tidak tahu log likelihood dari mana. Ambil likelihood. Likelihood itu adalah fungsi densitas bersama dengan variabel acak yang independen. Jadi kalau independen tentu yang disebut dengan likelihood perkalian untuk setiap variabel acak yang dikalikan tentu univariatnya dari Sanker yang kita gunakan. Lalu setelah dapat likelihood, S log likelihood, L ini log likelihood. Log likelihood tadi diperoleh dari likelihood. Setelah likelihood didapat, ambil logaritma naturalnya menjadi log likelihood. Setelah log likelihood, ambil S itu maksimum log likelihood tentu terhadap theta. J bar-nya tentu turunkan sekali lagi. Sehingga dapatlah kita rumusan dari Newton-Raphson. Oke, theta iterasi ke K, tentu iterasi theta K kurang 1, tambah dengan turunan tadi, maksimum likelihood dan turunan keduanya, dibagi dengan turunan keduanya. Oke, sehingga kita dapat melakukan program iterasi, sehingga dia batas akhir errornya adalah kecil dari 10 pangkat min 6. Coba kita runkan program kita run X-nya, runkan terus program kita run, edit, run selection, kita kembali ke Windows, konsol. Nah, ini jalan program kita.
Jadi program kita jalan, kita coba lihat hasilnya, parameter yang kita inginkan, copy, paste, oke, kita hapus function dan tandanya. Oke, kita enter. Wah, ini dia. Sehingga parameter untuk theta dari distribusi Sankar adalah 0,657 sekian. Nah, ini tentu saja tidak berbeda dengan riset artikel yang kita bahas sebelumnya. Jadi bagi rekan mahasiswa, sekali lagi kita coba bahas program kita, program R. Dapatkan pertama sekali log likelihood. Sebelum log likelihood ada likelihood join density function. Untuk variabel acak yang saling bebas, dia berarti perkalian univariatnya. Setelah itu ambil logaritma naturalnya. Lalu dapatkan S maksimum log likelihoodnya. Turunkan terhadap theta lalu sama dengan 0. Lalu dapatkan turunkan sekali lagi. Sehingga diperolehlah rumus dari Newton-Raphson. Theta berpangkat K sama dengan theta berpangkat K kurang 1 tambah S bagi dengan J bar. Oke? Lalu programnya kita iterasi menggunakan while. Dia berhenti jika errornya telah mencapai 10 pangkat min 6. Oke. Dan kita telah run tadi, kita memperoleh parameter hasil yang kita dapat ini dengan menggunakan 0,657. Oke. Jadi kalau begitu, pembahasan di edisi Syawal yang akhir Syawal, masih Syawal ini, cukup menarik. Kita membahas suatu riset artikel yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa kita untuk mungkin menghasilkan skripsi atau menghasilkan sebuah riset artikel, atau nanti teman-teman peneliti juga mempergunakannya untuk kajian-kajian tertentu. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini sangat menarik. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Tentunya akan selalu bersama dengan Rado Institute. Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.